Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua yang saya hormati, rekan saya, sahabat saya, Kasatpol PP dan Kakar Kabupaten Lampung Tengah. Ini Pak Sekretaris ini, sohib saya lama. Bapak Ibu, rekan-rekan semua di jajaran Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dan perlunya nanti kita sosialisasikan lebih banyak kepada masyarakat. Yang pertama, kembali lagi kita menyimak tugas-tugas Satpol PP ini kan berat. Di dalam masa pandemi COVID kemarin, 2 tahun terakhir kemarin, kita laksanakan penegakan hukum COVID-19. Dan ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh jajaran Satpol PP atas peran, atas pengabdiannya dalam rangka penyelenggaraan penegakan hukum di masa pandemi COVID ini. Nah, ini luar biasa. Berkat kerjasama yang baik antara Satpol PP dan beberapa institusi lainnya, TNI, Polri, dan OPD lainnya. Mari kita lakukan penegakan hukum tanpa harus kita lakukan secara represi. Ya, jadi upaya penindakan itu tidak harus selesai nanti di pengadilan, Pak. Tidak selesai nanti harus ditutup, ya, harus disegel dan sebagainya. Kita akan mengutamakan preemptif dan preventif. Jadi hal-hal yang di awal yang melalui deteksi dini yang akan mungkin muncul masalah-masalah itu, kita cepat lakukan perbaikan-perbaikan. Banyak lakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat agar patuh dan sadar. Upaya hukum yang kita lakukan ini adalah kita memberikan penyadaran kepada masyarakat, supaya masyarakat itu timbul kesadaran dan ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum itu. Ya. Karena kalau kita melihat, ya, keberhasilan di dalam penegakan hukum itu bukan jumlah besaran pelanggaran hukum di dalam suatu wilayah. Indikatornya bukan itu, tetapi menurunnya tingkat kejahatan, menurunnya hal-hal yang bersifat menimbulkan kerusakan masyarakat itu semakin menurun. Itu kinerjanya. Seluruh jajaran Satpol PP sekarang yang di Lampung ini hindarkan namanya tindakan kekerasan. Penegakan hukum tidak harus dengan kekerasan. Ya, melalui deteksi dini, ya, itu bisa kita lakukan melalui pendekatan persuasi. Melalui tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan beberapa elemen masyarakat. Ayo kita sama-sama kita bantu pemerintah di dalam penegakan hukum. Ciptakan kondisi aman di wilayah masing-masing. Bagaimana mungkin satu daerah bisa dibangun, bisa berkembang baik kalau daerahnya tidak aman? Jadi jangan salahkan yang melihat, salahkan orang yang di depannya. Buktikan jati dirimu, tunjukkan kiprahmu, tingkatkan kinerjamu bahwa kamu punya peran di masyarakat, baru bisa dilihat orang dengan baik. Tapi kalau kita masih sementara begini-begini saja, Pak, ayo kita bangkit. Pandemi COVID 2 tahun kemarin sudah membuktikan Satpol PP itu ada, nyata, dirasakan oleh masyarakat. Ayo, ini momen penting. Ya, pandemi selesai, ayo kita tingkatkan sama-sama. Salah satu tadi programnya adalah bagaimana kita menggunakan pakaian dinas. Itu dulu kita lihat. Ya, pakaiannya, etikanya. Ya, orang belum nanya, ikut pendidikan di mana belum? Nah, ini menjadi tugas kita, Pak sekali. Ayo, kita ceritakan anggota-anggota kita. Kita berikan edukasi kepada mereka, pemahaman dalam tugas. Ini kita baru bicara mengenai pakaian, belum tugas-tugas yang lain, ya, belum etikanya. Ini butuh peran kita semua. Kita sebagai pimpinan, ya, bertanggung jawab terhadap itu, gitu. Saya berpikir panjang untuk ini, gitu. Ya. Dengan 6.000 lebih tenaga Satpol PP yang berstatus PNS,
Bapak PNS dan tenaga kontrak di Lampung. Kemudian ada 44.000 Satlimas. Saya berpikir ini mau diapain ke depannya ini? Anggota Pol PP 98.000 secara nasional, 1,2 juta anggota Linmas. Ini kekuatan besar, potensi besar yang harus dididik, dilatih. Jangan kita terkotak-kotak karena saya Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah, saya Satpol PP Lampung Timur. Tidak, saya Satpol PP Indonesia. Kami adalah Korps Praja Wibawa. Yang kebetulan penempatan saya di Lampung, pengabdian saya di Lampung Tengah. Tapi kita itu sama, aturan kita sama, diatur PP nomor 16 jelas. Makanya ini semua diatur PP Permendagri itu juga sama, tidak ada pengecualian Lampung pakai ini tidak. Gitu. Ayo kita sama-sama, pedoman itu sebagai dasar kita supaya kita itu sama semua ya. Nah kembali lagi mengenai Satlimas ya. Ini potensi yang luar biasa dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah ya, bersama Pak Kasat ini sudah melakukan tour afraya ya, berkeliling ya, meninjau kesiapan Satlimas yang ada di desa-desa ya. Dan ini butuh sentuhan dari kita, butuh perhatian. Jadi kita sebagai orang tua yang menaungi anak kita itu Satlimas, ya kita harus paham kemampuan anak itu, kemampuannya seperti apa, kemauannya seperti apa. Jangan cuma perintah, tapi harus kita didik, kita latih, kita perhatikan.